Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Kita pasti pernah mendengar ungkapan mulutmu harimaumu, yang artinya kita harus waspada terhadap mulut atau perkataan kita sendiri. Bila kita tidak berhati-hati, kata-kata yang keluar dari mulut justru akan mencelakai kita sendiri. Bak harimau yang tiba-tiba berbalik menerkam pawangnya. Memang kata-kata yang diucapkan kepada kita dapat membahayakan kita. Tetapi kata-kata yang kita ucapkan kepada orang lain juga dapat menghancurkan kita. Misalnya pencemaran nama baik seseorang. Bahkan rasa sakit akibat sengatan kata-kata yang diucapkan kepada kita masih dapat kita mengingatnya. Misalnya nama panggilan atau julukan yang kejam yang pernah diberikan orang lain kepada kita waktu kita masih kecil. Atau waktu kita remaja kita pernah mendengar komentar buruk tentang penampilan kita misalnya. Atau juga di tempat kerja kita mendapat penilaian yang tidak begitu bagus dari atasan tentang pekerjaan kita dan lain sebagainya. Yakobus memberi peringatan akan penggunaan lidah ini di dalam suratnya Yakobus 3 ayat 8-10. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini tidak boleh demikian terjadi seharusnya. Yakobus menggambarkan kekuatan lidah yang menghancurkan. Kita tidak akan pernah bisa mengendalikan kata-kata kita sepenuhnya. Satu saat kita dapat memuji Tuhan dengan bibir kita. Dan di saat berikutnya kita menyadari bahwa kita sedang menghancurkan sahabat terdekat kita dengan kata-kata kita sendiri. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan telinga lebih banyak daripada mulut atau lidah kita. Dengan tujuan supaya kita cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Yakobus 1 ayat 19. Menurut saya tidak ada orang yang begitu peduli dalam hal mengendalikan kata-kata dibandingkan dengan Raja Salomo. Hal ini dapat terlihat dari begitu banyaknya Amsal yang ditulisnya tentang masalah mengendalikan kata-kata ini, yaitu sekitar 150 Amsal. Wow. Misalnya di kitab Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dari ayat yang baru kita baca ini, Salomo menyatakan bahwa perkataan kita itu bisa membunuh atau menghidupkan seseorang. Ada begitu sering kita mendengar seseorang yang berkata, aduh, celaka aku, mati kon, mampus deh gua, pasti bangkrut, gitu ya, gawat, pasti cerai, pasti mampus, dan sebagainya. Itu seperti kita sedang mengutuki diri kita sendiri, bukan? Bahkan kata Salomo, siapa yang suka menggemakannya atau mengucapkannya atau memperkatakannya, itu seperti sedang menabur benih yang akan kita makan buahnya di kemudian hari. Baik yang busuk atau pahit maupun yang manis buahnya. Itu semua tergantung benih, jenis benih yang kita tabur melalui perkataan kita. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Kalau kita ingin berhasil dan beruntung, menurut ayat yang baru kita baca ini, maka kita harus yang pertama tadi memperkatakan firman Tuhan atau mengucapkan, speak out dengan suara lantang. Yang kedua, merenungkan, dalam bahasa Ibraninya adalah hagah. Hagah artinya diucapkan berulang-ulang dengan volume suara yang kecil, ya, setengah menggumam begitu. Yang ketiga, melakukan sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tersebut. Ada peristiwa di Alkitab yang bisa kita jadikan contoh
akan pentingnya mengendalikan mulut atau kata-kata kita ini. Di 2 Raja-Raja 6 ayat 24 dan 25 ya. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram Syria menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Israel atau Samaria waktu itu. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Terjadi resesi dan inflasi yang sangat tinggi tingkatannya. Di ayat berikutnya, ayat yang ke-33, selagi ia berbicara dengan mereka, selagi Elisa bicara dengan orang-orang, datang Raja Israel mendapatkan dia. Berkatalah Raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Itulah kata-kata ungkapan frustasinya seorang Raja Israel. Kata-kata yang umum orang ucapkan ketika dia mengalami masa-masa yang sukar atau tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Mereka mulai menyalahkan Tuhan. Tapi kalau lagi diberkati, biasanya mereka lupa sama Tuhan. Pasal yang ke-7, ayat pertama dan kedua. Lalu berkatalah Elisa, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga seshikal, dan 2 sukat jelai akan berharga seshikal. Di pintu gerbang Samaria ada obral sale besar-besaran, turun harga besar-besaran. Ayat yang kedua, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya besok dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Perwira raja itu merendahkan kuasa perkataan firman Tuhan melalui Nabi Elisa, bahkan menantang Tuhan. Akhirnya ia memakan buah dari perkataannya sendiri. Ia tidak sempat menikmati janji Tuhan yang dikenapi, malahan ia mati terinjak-injak oleh rakyat Israel. Benarlah nasihat Yakobus ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.